silakan teman-teman lihat kontrak perkuliahan yang pernah Pak Ramadan sampaikan, bahwa dalam pertemuan ke-12 kita sudah bicara tentang korupsi, ya. Bagaimana fenomena korupsi, apa sebenarnya korupsi itu, lalu bahayanya apa, dampaknya apa. Maka pada pertemuan ke-12, 13, 14, dan 15, teman-teman, kita akan belajar tentang korupsi. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki pertemuan ke-12 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang teman-teman muslim, dan selamat menikmati bagi teman-teman yang non muslim suasana yang penuh ampunan, suasana yang penuh berkah. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa berakhir atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan ke-12 ini, seperti yang termaktub dalam kontrak perkuliahan maupun rencana pembelajaran 1 semester, maka kita akan mendiskusikan apa yang sebenarnya disebut dengan korupsi, lalu bentuk-bentuk korupsi sendiri seperti apa, fenomena dan sejarah korupsi bagaimana. Maka nanti kita akan mendiskusikan pada pertemuan kali ini, sehingga kita berharap mahasiswa mampu menjelaskan arti korupsi, definisi korupsi itu bagaimana, kemudian bagaimana juga sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, semua itu merupakan harapan kompetensi yang dicapai dalam pembelajaran ini. Teman-teman semuanya, ketika kita dengar kata korupsi, apa yang ada di benak saudara? Kerugian uang negara kah? Gitu kan? Penyalahgunaan wewenang misalnya. Maka sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin menitik beratkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Melihat realitas ini, maka timbul public judgment bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi di Republik ini. Namun sampai pada saat ini hasilnya masih tetap belum sesuai dengan harapan masyarakat. Ya. Untuk itulah kita akan menyimak bagaimana definisi korupsi dari berbagai perspektif. Saya kira ketika kita mendengar kata korupsi misalnya, atau beberapa kasus korupsi, otak kita lalu tertuju pada kerugian uang negara, lalu penyalahgunaan wewenang, atau kemudian OTT dan seterusnya. Padahal korupsi kalau kita memahami lebih dalam, korupsi tidak berhenti pada persoalan kerugian uang negara atau penyalahgunaan wewenang. Itu hanya bentuk-bentuk korupsi yang banyak disampaikan oleh beberapa pakar, ya. Nah, korupsi itu sendiri, kata korupsi itu sendiri itu berasal dari kata corruptio atau corruptus, ya. Bisa dalam bahasa Inggrisnya korup misalnya, kalau dalam bahasa Perancisnya corruption, ya. Atau bahasa Belandanya adalah korupti, ya. Nah, dari istilah atau kata korupsi itu sendiri bisa
mengandung beberapa arti ya. Misalnya korupsi bisa diartikan adalah busuk ya, korupsi itu adalah curang, korupsi itu adalah buruk ya, korupsi itu tidak jujur ya, korupsi itu tidak bermoral, korupsi itu juga jauh dari nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai kesucian, terjadi penyimpangan. Itu adalah definisi arti dari korupsi. Sementara ya sementara di Malaysia korupsi itu dipakai atau dengan menggunakan kata riswah. Riswah yang berasal dari bahasa Arab ya. Yang artinya sama ya. Artinya sama, suap ya. Suap, tidak jujur ya. Lalu di Malaysia kemudian memberikan terminologi sendiri bahwa suap atau riswah berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan tertentu ya. Maka semua ulama kemudian bersepakat mengharamkan riswah atau suap itu yang terkait dengan pemutusan hukum ya. Lalu ada yang menarik sebenarnya di Malaysia ya. Suap atau riswah ini lalu dipertegas bahwa perbuatan ini termasuk dosa. Lalu bagaimana di Indonesia? Apakah di Indonesia secara konstitusional termaktub dalam sebuah undang-undang bahwa perbuatan ini merupakan dosa besar misalnya? Sampai hari ini saya belum menemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana ya, apakah undang-undang nomor 39 tentang tindak pidana korupsi misalnya, belum ada secara eksplisit yang menyatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan dosa. Tapi di dalam kitab undang-undang itu korupsi merupakan tindak pidana ya, yang kemudian hukumannya pun juga variatif ya. Teman-teman semuanya, maka ketika definisi itu mulai kita pahami ya, kita mulai memiliki suatu pemahaman yang komprehensif ya, pemahaman yang utuh bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang busuk, korupsi itu adalah perbuatan curang, tidak jujur, kemudian bejat ya, perbuatan yang sangat murka ya, kemudian jauh dari nilai-nilai kesucian tadi, jauh dari nilai-nilai kebenaran, ada penyimpangan dan seterusnya. Maka bagaimana kemudian menurut beberapa pakar, bagaimana korupsi menurut ulama, bagaimana korupsi menurut budayawan, bagaimana korupsi menurut pakar ekonom misalnya kan, bagaimana korupsi menurut tokoh-tokoh pendidikan ya. Nah, itu yang kemudian saya maksudkan bahwa saudara nanti membuat suatu poster ya. Ini tugas nih buat teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, ini tugas, sekali lagi ini tugas buat teman-teman secara individu. Apa tugasnya? Teman-teman semuanya buatlah poster ya, poster yang berukuran berapa ya, 10 kali 10 cm misalnya. Buatlah poster 10 cm kali 10 cm yang memuat tentang quote ya. Ada quote tokoh tentang korupsi ya, ada quote tokoh tentang korupsi ya. Desainnya suka-suka ya, terserah teman-teman mau desain pakai Corel, mau desain pakai Photoshop atau aplikasi lainnya, dengan catatan ya bahwa dalam poster itu ada gambar gedung Unikama ya. Silakan teman-teman pilih gedung mana. Mungkin teman-teman sudah punya koleksi
foto-foto gedung kampus yang mulai masuk, foto dengan temannya, foto di mana yang menurut saudara fotonya bagus ya. Kemudian jangan lupa ada identitas lengkap ya, ada nama, ada ada nomor induk mahasiswa, kalau memungkinkan ada foto saudara misalnya kan. Kemudian ada kutipan quote, ada kutipan quote seorang tokoh atau kalimat-kalimat seorang tokoh ya, apakah itu tokoh agama, politik, kemudian budayawan dan seterusnya. Silakan saudara pilih salah satu ya, kalimat atau quote apa yang bisa dikutip oleh saudara untuk dimasukkan dalam poster yang berkaitan dengan korupsi tadi ya. Kemudian jangan lupa dalam poster itu juga dikasih hashtag ya, misalnya mahasiswa Unikama lawan korupsi, atau nanti saya tampilkan ya. Kemudian setelah selesai mendesain itu, kemudian saudara kirim ya. Nah, tentunya dalam bentuk JPEG ya, dalam bentuk foto itu, kemudian kirim ke grup WA mata kuliah ini paling lambat 1 minggu setelah pertemuan 12 ini ya. Nah, ingat bahwa setiap tugas yang Pak Ramadan berikan tentu memiliki poin tersendiri ya, Yang penting saudara ikuti petunjuk-petunjuk teknis yang telah diberikan oleh Pak Ramadan, baik itu langsung by YouTube seperti ini maupun petunjuk teknis yang sudah saya share di grup-grup mata kuliah. Nah, saya kira itu ya tugas buat poster sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Itulah penjelasan tugas tadi. Mari kita lanjutkan ya. Di tengah menjalankan puasa Ramadan ini ya, yang terpenting teman-teman jaga semangat itu ya, jaga kesehatan, jaga jarak ya, karena kita masuk pada sebuah zona, sebuah iklim apa yang disebut dengan pandemi corona atau COVID-19 ya. Teman-teman semuanya, perbuatan korupsi itu paling tidak menyangkut sesuatu yang bersifat amoral. Dia tidak bermoral. Ukuran bermoral dan tidak itu tidak bergantung seberapa tinggi pendidikan seseorang ya. Karena kita melihat banyak korupsi itu dilakukan oleh kaum terdidik gitu loh. Bahkan mereka bergelar profesor, doktor, kiai haji dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah perbuatan korupsi itu adalah menyangkut keadaan atau sifatnya busuk ya. Kemudian menyangkut jabatan sebuah instansi ya, penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan ya. Ada pula perbuatan korupsi itu juga menyangkut pada faktor ekonomi ya, faktor ekonomi dan politik ya tentunya. Nah, teman-teman semuanya, ada pula yang harus dipahami oleh kita bahwa korupsi itu beragam bentuknya ya. Seperti yang saya singgung di awal tadi, ada korupsi, bentuk-bentuk korupsi itu adalah merugikan keuangan negara, kemudian ada suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan ya. Nah, selain itu ada beberapa bentuk korupsi yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan di penjelasan awal tadi. Ada korupsi yang bentuknya memang merugikan keuangan negara ya. Ada, kalau merugikan keuangan negara kan kasus-kasus korupsi yang tengah beredar di lingkungan sekitar ya, apakah itu penggunaan alokasi anggaran dana desa ya, ADD, apakah itu korupsi yang berdampak pada kerugian negara seperti yang terjadi di Kota Malang tahun lalu misalnya kan.
2017 ya, yang kemudian disebut dengan korupsi secara berjamaah, baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun yang dilakukan oleh legislatif. Nah, ada bentuk korupsi yang disebut dengan suap menyuap. Ya, suap menyuap itu apa? Ya, suap menyuap ya saudara ingin mendapatkan sesuatu. Ya, saudara nyuap. Ya, saudara ingin mendapatkan nilai A pada mata kuliah saya. Lalu kemudian saya disuap dengan paketan misalnya kan, atau saya disuap dengan sarung misalkan. Karena ini menjelang lebaran, ini saya kasihkan Pak Ramadan sarung ya, dengan tujuan saudara ingin mendapatkan nilai A. Nah, inilah yang kemudian tidak banyak disadari gitu loh. Kemudian ada yang disebut dengan bentuk korupsi itu penggelapan dalam jabatan. Ya, penggelapan dalam jabatan ya banyak ya. Contoh kecil misalnya di sebuah organisasi ya, ya. Saudara aktif di organisasi menjadi seorang ketua misalnya. Lalu saudara memasukkan pacarnya, bahkan pacar saudara dimasukkan dalam bidang-bidang yang strategis ya. Itu namanya penggelapan dalam jabatan. Artinya apa? Saudara memanfaatkan jabatan itu. Ya, kalau di lingkungan pendidikan misalnya, ya seorang kepala sekolah ya, lalu tiba-tiba memasukkan ponaan,nya memasukkan keluarganya sendiri ya, untuk kemudian diperbantukan apapun lah namanya. Saya kira sepanjang itu tidak melalui proses atau prosedur yang telah ditetapkan, baik itu di internal suatu organisasi atau lembaga pendidikan, bahkan aturan di atasnya, saya kira itu penggelapan dalam jabatan ya. Kemudian ada yang disebut dengan pemerasan ya. Pemerasan banyak sekali ya kalau soal pemerasan ini. Misalnya suatu atau seseorang diancam kalau tidak mengirimkan uang dengan jumlah yang besar dengan nominal sekian, lalu nanti diancam akan diturunkan jabatannya dan seterusnya. Itu namanya pemerasan. Atau saudara pernah melakukan pemerasan itu terhadap siapa? Terhadap orang tua saudara. Yang saudara sampaikan, Bu, misalnya kan waktunya bayar SPP atau waktu bayar kos nominalnya sekian, tapi saudara menyampaikan kepada orang tua tidak seperti nominal yang tertera. Lalu kemudian saudara cari untung. Nah, itu saya pikir bibit-bibit koruptor, itu bibit-bibit korupsi yang kemudian dispesifikasikan dalam bentuk pemerasan ya. Ada yang juga perbuatan curang. Apakah Anda ya teman-teman semuanya pernah melakukan curang? Ya, curang itu beragam. Apakah curang dalam sebuah ujian ya? Apakah curang dalam sebuah permainan? Barangkali waktu kecil saudara juga terlalu sering untuk melakukan curang ya. Nah, banyak sekali perbuatan curang ini yang melegitimasi di kalangan mahasiswa, terutama yang mengerjakan tugas, yang mengerjakan soal, dan banyak sekali contohnya ya. Perlu saudara renungkan barangkali ya. Apa iya mulai saudara hidup di dunia ya sampai sekarang pernah melakukan perbuatan curang, atau curang itu bagian dari hidup Anda? Maka kalau itu demikian, sesungguhnya Andalah yang layak disebut koruptor ulung ya. Kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan ya. Ini rawan ya. Benturan kepentingan dalam pengadaan ini rawan dikorupsi ya. Yang rawan apa? Adalah barang dan jasa. Kasus EKTP misalnya. Kenapa kok EKTP itu kemudian korupsinya besar-besaran? Karena ketika bicara barang dan jasa, ini adalah lahan yang basah. Bahkan kalau kita tidak terlibat dalam situasi hari ini, pandemi COVID-19 ini, sangat mungkin ya anggaran pencegahan COVID-19 ini bisa dikorupsi oleh siapa saja. Ya, kemudian presiden menginstruksikan, menteri menginstruksikan bahwa anggaran dana desa dialihkan dalam penanganan COVID itu. Kalau ini saudara tidak ikut andil dalam mengawasi, maka sangat mungkin akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kemudian bentuk korupsi yang berikutnya apa? Ada yang disebut dengan
gratifikasi. Ya, gratifikasi tadi itu sama dengan suap. Ya. Atau saya contohkan gratifikasi begini. Saudara akan melakukan sidang ujian skripsi misalnya. Nah, satu hari atau setelah ujian skripsi, lalu saudara pergi ke rumah dosennya dengan membawa sesuatu misalnya kan. Ya, alih-alih adalah ucapan terima kasih ya. Padahal ucapan terima kasih atau bingkisan yang saudara bawa itu sangat mungkin mempengaruhi psikologis seseorang yang akan ya menentukan sebuah kebijakan atau mengambil sebuah kebijakan. Ya, ini yang kemudian oleh pemerintah sangat ditekankan bagi PNS itu dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Ya, termasuk dosen di negeri itu atau dosen yang berstatus pegawai negeri itu juga dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun ya. Karena pemerintah melihat bahwa dosen pegawai negeri itu adalah bagian dari pejabat negara atau pejabat publik ya. Bagaimana dengan dosen swasta? Saya pikir itu tergantung kembali kepada setiap hati individu ya. Tapi saudara jangan coba-coba ya menyuap saya ya. Jangan coba-coba memberikan gratifikasi dengan alih atau dengan dalih saudara telah dibantu saya dan seterusnya. Ingat, tugas saya adalah mengarahkan, membimbing ya, supaya saudara bisa menemukan jalan yang mengarah pada pengembangan karakter sehingga menjadi generasi yang sangat dibanggakan. Teman-teman semuanya, itu bentuk-bentuk korupsi ya, bentuk-bentuk korupsi yang ada di berbagai referensi, berbagai literatur ya. Salah satunya adalah saya bawa beberapa buku pendidikan anti korupsi ya, ada banyak ya, saya bawa 3 ini ya, bawa 3. Setidaknya kita semua mulai sadar bahwa korupsi tidak lagi berhenti pada kerugian uang negara. Untuk itulah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh pada diskusi kali ini, kita rehat saja. Aplaus buat kita semuanya. Ya, kita kembali setelah rehat sejenak. Teman-teman semuanya, pada sesi ini saya akan bacakan prolognya, lalu nanti kita akan diskusikan ya. Kalau kemarin kita banyak yang memunculkan pertanyaan itu dari beberapa teman kita ya, hari ini saya munculkan pertanyaan ya. Jadi diskusi yang pertama ya, saya bacakan. Diskusi yang pertama adalah, seperti kita ketahui bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu hingga sekarang ya, baik itu sebelum kemerdekaan ya, Orde Baru, bahkan pasca era reformasi ini ya, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh KPK, dilakukan oleh siapa saja dalam hal bagaimana pemberantasan korupsi ini betul-betul maksimal ya. Namun hasilnya jauh dari kenyataan. Jauh dari harapan. Mengapa hal ini masih terus terjadi? Upaya kita lakukan ya, Presiden mengeluarkan Kepres, KPK punya rencana strategis ya, kemudian berbagai aktivis anti korupsi, berbagai LSM ya turut andil dalam melakukan pemberantasan korupsi. Namun pertanyaannya adalah, mengapa sampai hari ini pemberantasan korupsi tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan? Itu satu ya. Silakan diskusikan, siapa yang bisa menjawabnya ya. Teman-teman bisa langsung menulis seperti biasanya, jangan lupa nama lengkap dan NPM ya, atau NIM ya. Itu satu ya. Lalu yang kedua mungkin agak
saya coba analogikan saja ya. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa korupsi itu adalah busuk ya. Korupsi itu adalah perbuatan bejat, korupsi itu adalah tidak jujur, korupsi itu adalah menyimpang dan seterusnya. Apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, dia juga sudah melakukan korupsi, dan pantaskah dia disebut dengan koruptor? Mengapa demikian? Nah, ini nih yang biasa, yang punya pengalaman punya pengalaman diselingkuhi oleh pacarnya, atau kemudian pernah jadi pelaku barangkali, atau pernah jadi korban, ya silakan. Pantaskah hal demikian itu disebut dengan koruptor? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Saya kira itu teman-teman semuanya pada sesi kali ini. Ya. Nanti yang terakhir saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana sebenarnya perjalanan korupsi ini dari pra kemerdekaan hingga sampai saat ini. Standby terus di channel Ramadan AS. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you. Sesi terakhir ini Pak Ramadan ingin menambahkan sekilas bagaimana sejarah korupsi di Indonesia ini sebenarnya sudah membudaya ya, bahwa korupsi yang terjadi di negara kita ini baik sebelum pra kemerdekaan atau pra kemerdekaan, bahkan pasca kemerdekaan. Nah, pasca kemerdekaan apakah itu Orde Baru, apakah itu Orde Lama, sampai kemudian pasca reformasi ya, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia. Namun hasilnya pun juga jauh dari panggang api. Nah, pada konteks ini ya, perjalanan sejarah korupsi ini setidaknya ada dua fase. Yang pertama adalah yang disebut dengan pra kemerdekaan, lalu yang kedua adalah pasca kemerdekaan. Nah, sementara pada pra kemerdekaan ini misalnya kita temui pada pemerintahan kerajaan ya, di mana budaya tradisi korupsi itu ada tiga motif utama. Yang pertama adalah motif kekuasaan, yang kedua adalah kekayaan, dan yang ketiga adalah persoalan wanita ya. Nah, sebut saja misalnya pada kerajaan Singosari yang kemudian sampai terjadi pada 7 keturunan yang kemudian saling membalas dendam. Untuk apa? Untuk merebut kekuasaan. Ya, bagaimana kemudian Anusapati, kemudian Tohjoyo, Rangguni, Mahesa dan seterusnya itu syarat dengan perebutan kekuasaan. Artinya bahwa perilaku koruptif sudah terjadi saat itu. Ya, kemudian hal lainnya bisa kita lihat pada kerajaan Sriwijaya ya. Pada kerajaan Sriwijaya ini diketahui berakhir tidak ada pengganti atau penerus kerajaan sepeninggalan Bala Putra Dewanya. Ya. Kemudian Majapahit pun juga diketahui hancur karena adanya perang saudara ya, untuk merebut kekuasaan itu sendiri. Kemudian pada zaman kerajaan itu, bahwa kemudian budaya ada yang cukup aneh di Nusantara ini. Ada budaya yang sangat tertutup dan penuh dengan keculasan. Dan itulah yang kemudian menyuburkan korupsi di Nusantara ini ya. Tak jarang kemudian abdi dalam juga melakukan korup ya, dalam mengambil upeti ya. Upeti itu sejenis pajak, bagaimana kemudian rakyat harus memberikan upeti kepada setiap raja ya. Kemudian diserahkan kepada Demang. Demang itu adalah setingkat lurah. Kemudian selanjutnya oleh Demang itu diserahkan kepada siapa? Kepada Tumenggung ya. Tumenggung itu mungkin kalau sekarang istilahnya tingkat kabupaten ataupun provinsi ya, yang kemudian diserahkan kepada raja atau kesultanan. Nah,
selain pra kemerdekaan tadi ada yang disebut dengan pasca kemerdekaan ya, ada Orde Lama ya, kita tahulah pada Orde Lama bagaimana kemudian Soekarno berkuasa, kemudian di Orde Baru pun juga ada Soeharto dengan 32 tahun berkuasa. Nah pada Orde Lama ini kemudian pernah ada yang namanya Badan Pemberantasan Korupsi, Badan Pemberantasan Korupsi yang kemudian dipimpin oleh Nasution ya, yang dibantu oleh 2 orang anggota yakni Profesor Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu juga setengah hati dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga peran Badan Pemberantasan Korupsi yang pada waktu itu namanya adalah PARAN ya, Panitia Retooling Aparatur Negara ya, sejenis KPK lah kalau sekarang ya. Kemudian pada Orde Baru ya, Orde Lama dibentuk PARAN tadi, kemudian Orde Baru muncullah yang namanya TPK ya, Tim Pemberantasan Korupsi, yang mana pada waktu itu juga diketuai oleh Jaksa Agung ya, Jaksa Agung. Jadi TPK langsung diketuai oleh Jaksa Agung. Nah pada tahun 1970-an ya, karena didorong oleh didorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi ya, tidak seperti komitmen sebelumnya, maka kemudian mahasiswa dan pelajar pada waktu itu melakukan unjuk rasa memprotes tentang keberadaan TPK itu sendiri, karena dipandang TPK tidak komitmen, TPK tidak serius melakukan pemberantasan korupsi ya pada Orde Baru ya. Nah berjalan kemudian keran reformasi telah digulirkan oleh pemuda dan mahasiswa di tahun 98. Nah pada era reformasi ini hampir seluruh ya elemen penyelenggara negara itu terdeteksi atau terjangkit virus korupsi ya. Kemudian tak lama kemudian Habibie menjadi presiden, lalu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN ya, korupsi dan nepotisme. Kemudian muncullah pembentukan semacam komisi atau badan, apakah itu di samping pasca reformasi tadi, ketika era reformasi dianggap gagal dalam pemberantasan korupsi, maka pada tahun 2003 ya, pemerintahan Megawati ya kalau nggak salah, muncullah atau dibentuklah kemudian apa yang disebut dengan KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah inilah sebenarnya perjalanan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun pada sampai hari ini pun juga belum nampak, bagi saya belum nampak keseriusan pemerintah dalam menangani korupsi, karena banyak kasus-kasus yang besar pun sampai sekarang belum ada gaungnya kembali ya. Sebut saja misalnya BLBI, kemudian Hambalang, kemudian kasus-kasus Gayus Tambunan ya, padahal muaranya adalah kasus-kasus besar itu ya. Sementara KPK atau penegak hukum lainnya telah berupaya sebenarnya, cuman pada kasus-kasus besar ini belum ada titik temu bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia betul-betul clear, betul-betul tuntas, sehingga hukum menjadi panglima dan keadilan betul-betul diharapkan oleh seluruh komponen bangsa. Ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, misalnya kita tahu bahwa korupsi ini adalah merupakan kejahatan kemanusiaan. Kita tahu pula bahwa narkoba merupakan kasus kejahatan kemanusiaan pula. Nah, pada kasus narkoba pemerintah telah menerapkan hukuman mati. Pada kasus narkoba. Sementara pada kasus korupsi
sepanjang yang saya tahu belum ada pada kasus korupsi ini hukuman mati. Nah, bagaimana menurut Anda, atau Anda berpendapat apa terkait dua hal ini tadi? Mengapa gitu kan pada kasus korupsi tidak dihukum mati, sementara pada kasus narkoba dihukum mati? Ini saya kira yang menjadi bahan diskusi yang terakhir setelah poin 1, poin 2, kemudian yang ketiga adalah yang saya sebutkan barusan itu. Nah, kiranya itu sebagai pengantar pada pertemuan ke-12 ini ya, sehingga saudara, teman-teman semuanya terus ya menggerakkan kegiatan-kegiatan literasi ya, mengikuti pemberitaan di Republik ini, terutama yang berkaitan dengan persoalan korupsi. Karena bagi saya persoalan korupsi tidak hanya urusan KPK, tidak hanya urusan Jokowi sebagai presiden, tetapi urusan korupsi adalah urusan kita bersama. Kita turun tangan, kita ikut andil, kita ikut pantau bagaimana penyelenggara negara ini betul-betul berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau itu benar apa yang saya sampaikan, murni Tuhan sedang mengirim malaikat pada saya. Kalau misalnya saya ada kata-kata penjelasan yang saya salah, murni itu adalah kesalahan saya pribadi. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman, di bulan yang suci, di bulan puasa ini tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga jarak ya, lakukan hal-hal yang penuh kegembiraan. Jangan sampai kemudian imun kita turun ya, iman kita juga turun. Ini jangan sampai ya. Justru pada momentum puasa ini di tengah COVID-19 ya, iman kita bertambah, imun kita juga bertambah. Maka dari itu lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kiranya itu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.